pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Jadi Komisi 2 sudah bentuk panja, kami minta kepada pimpinan di rapat Bamus, mudah-mudahan nanti kami November masuk lagi sampai bulan Januari mudah-mudahan bisa selesai. Mungkin sekali, dan itu kan biaya tambahan masih ya teman-teman travel pesawatnya kan itu kan juga biaya, hotel yang biaya, bisnya yang biaya, vaksin juga sama, dan jamaahnya tidak diberatkan, prosesnya juga dipermudah. Sari Berita Pagi, revisi Undang-Undang ASN ditargetkan selesai pada awal tahun depan, sementara biaya umroh berpotensi mengalami kenaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya untuk hari ini, Rabu 13 Oktober 2021. Saya Risti Rustarto bersama Anda. Mengawali Warta Berita Pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Hingga Selasa kemarin 12 Oktober 2021, 58 juta ribu warga Indonesia telah menerima vaksin COVID-19 secara lengkap 2 dosis. Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, Eti Suryani menyebutkan bahwa produksi beras di wilayahnya selalu surplus sekitar 100.000 ton setiap tahunnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses dari 151 perusahaan keuangan digital peer-to-peer lending dan 4 entitas atau perusahaan pinjaman online yang tidak memiliki izin atau ilegal. Komisi 2 DPR menargetkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN selesai di awal tahun depan 2022 karena belum ditemukannya solusi terkait perlu atau tidaknya mengubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Informasinya kita simak bersama Alfred Suter. Nah ini yang saya kira kami berkeinginan ada political will. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang ASN selesai pada Januari 2022 mendatang. Janji itu ia sampaikan ketika hadir dalam Seminar Nasional Penguatan Sistem Merit menuju Birokrasi Kelas Dunia 2024 yang digelar Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Menurut Doli, revisi Undang-Undang ASN ini sudah diserahkan ke Komisi 2 DPR RI. Panitia kerja pun sudah dibentuk untuk membahasnya. Adapun pembahasan sudah berjalan sampai 2 masa sidang, namun belum selesai lantaran tidak ditemukannya solusi terkait perlu tidaknya membubarkan KASN. Sudah diserahkan ke Komisi 2, jadi Komisi 2 sudah bentuk panja dan sekarang sudah berjalan di 2 masa sidang. Yang tadinya kan sebetulnya 2 masa sidang itu harus sudah selesai. Tapi kemarin kami minta kepada pimpinan di rapat Bamus minta waktu lagi 1 masa sidang berikutnya, mudah-mudahan
Nanti kami November masuk lagi sampai bulan Januari mudah-mudahan bisa selesai. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Eko Prasojo berpandangan membubarkan KASN sama saja mencabut jiwa dari Undang-Undang ASN yang penuh nilai keadilan yang menyangkut kerja-kerja ASN. Sebab KASN bagi Eko merupakan apa yang disebutnya sebagai Guardian of Merit System atau dalam bahasa Indonesia penjaga penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Indonesia. Di sisi lain, dalam aturan tugas dan fungsi kementerian menurut Eko hanya dapat mengatur dan membuat kebijakan, tidak melakukan manajemen. Jadi kalau untuk menghapuskan KASN itu the Guardian of Merit System, sama dengan kita mencabut jiwa daripada undang-undang ASN itu. Jadi jiwanya undang-undang ASN itu adalah merit system, yang jaga merit system adalah KASN. Nah sekarang kalau kita cabut KASN itu, maka dia hilang jiwanya. Lalu tadi Pak Doli tanya, mau ditaruh di mana peran dan fungsi KASN ini? Kementerian itu sifatnya mengatur. Kemdagri, Kemenpan itu mengatur, Pak. To regulate, not to manage. KASN itu to manage. Jadi lembaga yang sifatnya adalah melaksanakan. Nah, sementara kementerian berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara itu sifatnya mengatur. Jadi dia tidak bisa diserahkan kewenangan yang sifatnya fungsional untuk melaksanakan kebijakan. Sebelumnya, Komisi 2 DPR telah mengajukan rencana pembubaran KASN melalui rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN. DPR mengusulkan agar fungsi dan kewenangan KASN diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Isu penghapusan KASN dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah bergulir sejak tahun 2016 atau 2 tahun sejak KASN didirikan. Keberadaan KASN selama ini dianggap mempergemuk alur birokrasi dalam pengawasan ASN dan dikhawatirkan ada lempar kewenangan antara KASN dengan Kemenpan RB. Kementerian Agama Republik Indonesia menyebutkan ada kemungkinan biaya umroh akan naik setelah otoritas kerajaan Saudi mengizinkan jemaah umroh asal Indonesia datang untuk bisa menunaikan ibadah tersebut. Pesawatnya kan nggak boleh rapat, pesawat isinya 200, nanti duduknya harus terpisah-pisah kan, berjarak, itu kan juga biaya. Hotel yang bisa sekian orang, besok hanya terbatas biaya. Bisnya yang dulu full misalnya 32 orang, 40 orang, 38 orang, besok hanya 20, biaya. Vaksin juga sama. Nah ini kan hal detail yang ingin kita minimalisir. Dan jamaahnya tidak digunakan, prosesnya juga dipermudah. Saat ini biaya tambahan itu sedang dihitung para biro travel penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU. Kendati demikian, Latif mengaku pihaknya belum membuat batas maksimal harga atas kepada pihak penyelenggara. Di acara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI, Firman Nur, memastikan akan mengikuti arahan Kementerian Agama untuk melakukan persiapan keberangkatan jemaah, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membahas ketersediaan vaksin booster bagi calon jemaah umroh. Sesuai yang direkomendasikan oleh Kementerian Saudi Arabia, walaupun sudah ada solusinya yaitu booster. Nah saat ini kami di lintas kementerian termasuk dengan Kesehatan membicarakan tentang ketersediaan vaksin booster bagi calon jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Yang kedua penting juga adalah memastikan bahwanya barcode atau bukti vaksinasi bisa diakses dengan baik oleh di Saudi Arabia, sehingga pada ketibaan mereka di bandara di Saudi, baik di Jeddah atau Madinah atau bandara lain, nanti tidak ada kendala teknis yang bersifat hanya membaca barcode bukti vaksinasi. Lebih jauh, Firman berharap AMPURI dapat dilibatkan dalam pembahasan teknis terkait pemberangkatan jemaah umroh. Sebab Firman menilai pihaknya sudah sangat memahami potensi adanya kendala teknis di lapangan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kasus nasabah yang dirugikan oleh asuransi mencuat dan kali ini menimpa politisi dan selebriti Wanda Hamidah yang ternyata merasa tertipu oleh perusahaan asuransi. Kami hadirkan informasinya bersama Magdalena Krisnawati. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Wanda Hamidah hanya satu dari banyak orang yang mengalami masalah yang sama dengan perusahaan asuransi, yaitu kesulitan saat mengklaim haknya padahal rajin membayar premi, atau perolehan klaim asuransinya tidak sesuai seperti yang dijanjikan saat membeli produk asuransi tersebut. Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Rizal E. Halim mengatakan, pihaknya pernah menerima sejumlah laporan dari konsumen asuransi. Namun untuk kasus asuransi sebenarnya sudah ada lembaga yang lebih berwenang untuk menanganinya. Berapa kali mau menerima aduan seperti itu, baik asuransi yang asuransi jiwa maupun asuransi umum kerugian. Ada beberapa. Lembaga yang dimaksud adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena di lembaga ini terdapat Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen. Selain itu juga ada Dewan Komisioner Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank, diantaranya yang mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi. Sayangnya hingga tadi malam pihak OJK yang dikontak tidak merespon untuk dimintai penjelasannya soal kasus yang dialami para konsumen asuransi dan bagaimana jalan keluarnya. Menurut Rizal Halim, kasus Wanda Hamidah bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk lebih teliti sebelum memutuskan membeli produk asuransi.